Pernahkah kamu membayangkan, tanah yang seharusnya memberi kehidupan, justru menjadi saksi bisu penderitaan panjang? Mari kita mundur ke tahun ke-1830. Tanah Jawa baru saja melewati bara perang Diponegoro yang melelahkan. Di sisi lain dunia, kerajaan Belanda sedang diambang kebangkrutan setelah perang dengan Belgia. Untuk mengisi kas negara yang kosong melompong, seorang gubernur jenderal bernama Johannes van den Bosch diutus ke Hindia Belanda dengan sebuah gagasan. Gagasan itu bernama Kultu Oorstelsel, atau yang kita kenal dengan sebutan tanam paksa. Aturannya terdengar sederhana. Setiap desa wajib menyisihkan 1/5 tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Bagi mereka yang tidak memiliki tanah, mereka harus bekerja di perkebunan pemerintah selama 66 hari dalam setahun sebagai gantinya. Hasil panennya tentu bukan untuk mereka, melainkan untuk dijual dan memperkaya kerajaan Belanda. Di atas kertas, mungkin terdengar adil. Namun, kenyataannya jauh lebih pahit. Aturan 1/5 tanah sering dilanggar. Bahkan ada yang harus menyerahkan seluruh sawahnya. Para petani yang tadinya menanam padi untuk keluarga mereka, kini dipaksa menanam tanaman yang tak bisa mereka makan. Mereka bekerja di bawah terik matahari, dari fajar hingga senja, seringkali tanpa upah yang layak. Tanah yang dulu subur dengan padi, kini menjadi ladang penderitaan. Kegagalan panen tanaman wajib, berarti kegagalan panen untuk perut mereka sendiri. Kapal-kapal dagang Belanda pun hilir mudik dari pelabuhan Batavia, mengangkut bertentan kopi dan gula. Belanda kembali menjadi negara yang makmur, dibangun di atas keringat dan air mata rakyat Nusantara. Ironisnya, di tanah yang kaya raya ini, kelaparan justru merajalela. Di daerah seperti Cirebon, Demak, dan Grobogan, ribuan orang meninggal bukan karena peluru, tapi karena kelelahan dan kelaparan di tanah kelahiran mereka sendiri. Tanah Jawa menangis. Namun, di tengah kegelapan itu, secercah cahaya muncul. Seorang asisten residen Belanda bernama Edward Doos Dekker tidak tahan melihat penderitaan ini. Dengan nama samaran Multatuli, ia menulis sebuah buku fenomenal berjudul Max Havelaar. Buku ini membongkar semua kebrutalan dan ketidakadilan sistem tanam paksa. Kisah Seija dan Adinda di dalamnya menyentuh hati nurani banyak orang di Eropa, membuka mata mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi di Hindia Belanda. Kritik tajam dari buku Max Havelaar dan perdebatan sengit di parlemen Belanda akhirnya membuahkan hasil. Mulai tahun 1870, sistem tanam paksa secara bertahap dihapuskan. Meski telah berakhir, luka yang ditinggalkannya begitu dalam dan membekas dalam ingatan kolektif bangsa ini. Kisah tanam paksa adalah pengingat yang kuat bahwa kemakmuran yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah langgeng. Ini adalah cermin bagi kita, agar kita selalu waspada dan tidak pernah lagi membiarkan ketidakadilan tumbuh subur di tanah pertiwi. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus belajar bersama dari sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.